MG Listeners, masih bersama saya Febri Rahmat dalam Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Kali ini saya akan menghadirkan seorang ibu rumah tangga bernama Seruni Okterani Putrinda Yamin, atau yang biasa disapa dengan Mbak Opi. Walaupun ibu rumah tangga, tapi ternyata ada kegiatan luar biasa nih yang dilakukan oleh Mbak Opi. Di sela kesibukannya mengurus 9 anak kandung, ia masih bisa meluangkan waktu untuk memasak dan juga membagikan makanan ke berbagai panti asuhan, khususnya di setiap hari Jumat. Kita langsung saja sapa, ini sudah ada bersama kami bergabung Mbak Opi. Halo Mbak Opi, apa kabar Mbak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak Opi ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Opi ini kan dikenal juga melalui akun Facebook dan Instagram. Namanya adalah Opi Bunda Rempong. Itu kenapa tuh Mbak Opi memilih nama itu Mbak Opi? Ya habisnya emang rempong, anaknya 9. Karena Rempong anaknya 9 Mbak ya? Ada sudah berapa aja nih Mbak usia anaknya Mbak sampai dari 1 sampai 9 ini? Yang paling besar usianya 23 tahun. Yang paling kecil usianya 5 tahun. Tiap anak jaraknya 1,5 sampai 2 tahun, dan yang ke-8 ke-9 yang paling jauh jaraknya 5 tahun. Kirain udah mau selesai, taunya masih ada lagi. Oke, rezeki Mbak apa Mbak? Iya, rezeki. Iya. Mbak, tapi kan kalau kita melihat di Indonesia kan ini kan cukup jarang Mbak ya, apalagi di perkotaan untuk punya anak sampai dengan 9 Mbak. Iya, ini betul. Ada kesulitan nggak Mbak untuk mengurus 9 anak? Apakah membutuhkan asisten rumah tangga atau babysitter gitu untuk mengurus ke-9 dari putra-putrinya Mbak Opi ini? Ya pastinya susah ya. Tapi kan anak 9 ini lahirnya nggak sekaligus. Lahirnya satu-satu gitu. Jadi memang orang tuh selalu beranggapan, iya anaknya banyak, pasti repot tuh. Gimana kalau nangis semua gitu kan? Gimana kalau ngasih makan semua? Ya enggak, ya nangisnya sendiri-sendiri. Enjoy gitu, Mbak ya berarti ya? Iya, dan memang saya kebetulan ya nggak berjodoh ya sama asisten rumah tangga. Jadi pernah pakai tapi jarang, akhirnya ya sendiri aja, semuanya diurusin sendiri. Malah kalau saya pakai asisten, saya jadi pengangguran, nggak ngerjain apa-apa. Luar biasa, berarti mengurus semuanya sendiri Mbak ya. Mbak ini kan anak Mbak Opi yang paling tua juga usianya 23 tahun, di bawahnya juga gapnya sekitar 1,5 tahun gitu Mbak ya. Berarti Mbak sudah mulai berkuliah nih Mbak, di mana aja Mbak? Iya, yang paling besar sudah, alhamdulillah sudah kerja. Sudah malah lagi nerusin kuliah lagi, ngambil S2. Terus adiknya yang laki-laki kuliah juga insya Allah tahun depan selesai. Anak saya nomor 3 juga sedang kuliah lagi, masih kuliah. Yang nomor 4 SMA, nomor 5 SMA juga, nomor 4, 5 SMA, nomor 6 SMP, nomor 7 SD, nomor 8 SD, nomor 9 belum sekolah. Saya aja sampai ribet ini Mas. Ingat-ingatnya juga bingung saya. sampai bingung Mbak ya mengingatnya Mbak ya? Iya, sampai bingung. Terutama kalau urutan ya, nomor sekian lah. Ini kalau disebut nama saya masih bisa, masih ingat-ingat, tapi kalau udah nomor bingung saya. Mbak, tapi kan ini kan Mbak Opi kan kalau kita kulik lagi nih Mbak Opi ini kan ternyata merupakan lulusan dari sarjana teknik Mbak. Artinya kan punya peluang karir ke depannya Mbak. Tapi pada akhirnya decide untuk menjadi ibu rumah tangga. Kenapa nih Mbak Opi? Ya, apa namanya, waktu selesai kuliah itu ya memang sudah punya anak ya, akhirnya jadi nggak sempat bekerja di bidang yang sesuai saya kuliah gitu kan. Nah, jadi fokus di rumah akhirnya gitu. Jadi kerja pun nggak yang sesuai dengan bidangnya yang saya kuliah gitu. Ya jadi penterjemah, kemudian bantu suami di usaha percetakan dan penerbitan gitu. Kemudian akhir-akhirnya merambah ke dunia masak-memasak deh gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat lagi Mbak, nggak mudah loh Mbak jadi seorang ibu rumah tangga, apalagi ada 9 anak yang diuruskan. Itu suatu hal yang luar biasa loh Mbak Opi sebenarnya. Mbak Opi, kita udah dengar tadi kerempongan dari seorang Mbak Opi sehingga dikenal juga sebagai nama Opi Bunda Rempong nih kan, dan juga mengurus 9 anak. Tapi ternyata Mbak Opi ini juga masih sempat punya kegiatan rutin Mbak. Di antaranya adalah memasak makanan terus dibagikan makanannya ke panti asuhan. Ini kenapa Mbak membuat
kegiatan seperti ini. Sebenarnya mulai kapan kegiatan ini Mbak Opi lakukan? Ya, alhamdulillah kegiatannya udah berlangsung. Ternyata sudah cukup lama, udah 4 tahun terakhir. Jadi ini nggak sengaja, kita tuh semuanya tuh Allah yang menggerakkan ya Mas. Saya nggak ngada-ngada, nggak nyari-nyari gitu. Awalnya tuh karena saya jualan makanan ya, donat, risoles, pizza gitu, homemade semua. Kemudian ada temen tahu, terus dia pesen lah tuh, bisa nggak bikinin aku masakan nih buat teman aku yang sakit gitu. Oh iya, oke, aku bikinin. Terus dia pesen lagi, bisa nggak bikin makan siang nih buat anak panti asuhan. Oh iya, oke, aku bikinin gitu. Nah terus dari situlah kemudian ya kan kegiatannya saya upload ya. Tujuannya juga bukan buat pamer sih, maksudnya buat laporan gitu, laporan sama yang udah nitip gitu kan. Ini ya udah aku kasih gitu kan. Nah, terus dari situlah kemudian ada gitu. Oh, bisa ya aku nitip deh gitu. Mulailah kegiatan itu terus berlangsung gitu. Tapi ya memang ada lah ya bilang kalau ngasih tuh jangan di-upload dong. Apa kan itu pamer gitu. Selalu ya, ada seperti itu. Aja gitu ada ya. Cuma ternyata sebenarnya saya tuh niatnya nggak seperti itu, bukan niat pamer, tapi ya menebarkan virus kebaikan gitu ya. Kan apa aja bisa disebar, bukan cuma hoax atau hal-hal yang buruk, tapi kebaikan juga bisa disebarkan dan itu ternyata menular. Ini alhamdulillah banget, saya dapat laporan dari teman-teman saya yang tadinya ikutan donasi, akhirnya dia bisa bikin sendiri. Mbak, aku berbagi sendiri Mbak di tempat aku gitu. Oh ya alhamdulillah gitu kan ya. Tandanya apa? Saya meneruskan perjuangan ini, menularkan semangat ini. Jadi orang-orang juga terinspirasi gitu. Oh iya, aku nyontek deh gerakannya Opi gitu. Nggak apa-apa, gerakan baik kok. Ayo sama-sama kita berbagi ya. Jadi bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi kita sebagai manusia juga ikut bertanggung jawab. Kan Allah menitipkan rezekinya pada kita. Nah, tugas kita lah untuk membersihkan harta yang kita dapatkan untuk kaum fakir, duafa, dan anak yatim piatu seperti itu. Sebenarnya menurut saya sih ini adalah influencer yang sebenarnya Mbak ya, jadi menginfluence, memberikan gitu. Mengajak dampak pada kebaikan positif gitu. Dan dampaknya kan saya sih berharap ya dengan kita memberi itu ada dampaknya tuh ya kita tuh bahagia, kita tuh jadi tenang dan ada kan ya saya pernah dengar suatu hadis ya bahwa tidak akan miskin orang yang bersedekah gitu ya. Jadi sebesar apapun dia sedekah dia nggak akan jadi jatuh miskin gitu ya. Malah malaikat akan mendoakan orang yang sudah berbagi itu gitu, didoakan baik oleh malaikat. Sebaliknya orang yang tidak mau berbagi didoakan jelek. Nah kan gitu ya. Tapi saya ini bukan nakut-nakutin loh, enggak. Nah terus ada lagi yang nanya, terus gimana kalau saya nggak bisa bersedekah? Nggak apa-apa, sedekahlah pada orang yang terdekat denganmu. Anak, suami, keluarga itu. Jadi kalau saya membiasakan anak-anak saya tuh mengucapkan syukur, terima kasih pada kedua orang tua kalau dikasih apa-apa sama papa bundanya, mengucapkan syukur gitu dan mendoakan kedua orang tua. Itu dulu dari keluarga terdekat dulu. Mbak Opi, berarti kan ini kan juga melibatkan anak-anak dalam proses masak Mbak. Iya, kenapa Mbak? Saya kalau nggak dibantuin anak-anak nggak bisa. Tapi Mbak, selain meminta bantuan anak-anak, ada nggak sih Mbak yang Mbak Opi ingin tanamkan pada anak-anak di tengah proses memasak itu? Jadi kita sama-sama ini, alhamdulillah saya ada aja yang ngebantu waktu suami saya kan dosen ya, jadi waktunya kebetulan dia waktu mengajarnya sore, jadi pagi selalu bisa bantu saya gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak bisa, udah mulai sibuk gitu. Nah anak-anak juga selalu kita gotong royong. Ada yang motong cabai itu urusan bapaknya lah, cabai itu. Cabai, daun bawang, daun bombay, bawang bombay, urusan si papa itu. Nah anak-anak bisa potong tempe, bisa potong tahu gitu kan. Nah itu saya bilang, yang benar ya gitu, kalau motongnya kayak gini gitu, yang rapi. Nah terus kalau makanan udah jadi nih, kan mereka ngincipin. Nah
itu ngambil gitu. Saya bilang, jangan kayak gitu, itu kan mau dikasihkan orang gitu. Jadi menghargai. Terus oh iya, jadi anak-anak ini buat walaupun mereka nggak lihat makanan yang tadi kita udah bikin, kita colek, tapi nggak boleh, Allah Maha tahu gitu. Terus ya jangan begitulah gitu. Terus makanannya ditutup gitu. Saya bilang supaya nggak kena lalat atau nggak kena debu gitu. Nah terus pas packing makanan ya di kotak-kotak itu, naruhnya yang benar, kasih cabai hiasannya apa gitu yang bagus gitu. Ya itu supaya dalam bentuk kita menghargai orang yang sudah kita beri dan menghargai donatur yang udah ngasih, udah menitipkan rezekinya. Mereka nggak lihat, mereka nggak ngincipin makanannya, tapi dari penyajiannya, oh ini enak nih gitu. Gitulah. Mbak, ini kan disebarkannya kan di panti asuhan, Mbak. Untuk panti asuhannya sendiri, Mbak, ini Mbak Opi gimana memilihnya? Apakah melihat dari latar belakangnya harus bagaimana? Saya cari. Jadi memang saya browsing dulu di internet, di mana sih dekat-dekat, yang dekat-dekat saya aja. Saya nggak sanggup juga kalau jauh-jauh ya. Kan ya waktunya gitu kan, transportasinya susah. Jadi yang terdekat-dekat aja sama saya, dan saya datengin panti asuhannya satu persatu. Saya datengin, saya lihat keadaannya, saya lihat siapa pengasuhnya. Nah terus akhirnya terseleksi lah ya, dalam kurun 4 tahun ini ada yang alhamdulillah rutin saya kirim, dan itu bukan cuma panti yang Islam aja, tapi yang non Muslim juga ada. Kenapa? Karena saya merasa bahwa bentuk tolek saya sebagai warga negara ini harus berkewajiban untuk juga mengusung toleransi. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Kita tidak ingin negeri kita hancur karena perbedaan agama atau suku. Jadi selain berbagi makanan, saya juga berbagi bingkisan tiap di 3 hari besar agama, Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Imlek. Itu kalau, tapi pantinya yang kebagian semua, panti Muslim, terus ada kebetulan panti Buddha juga, terus ada pasti panti-panti Nasrani lah kebagian itu. Ya, Mbak Opi tadi kan Mbak Opi juga sudah cerita kalau ini tuh ada cukup banyak dermawan yang ingin bergabung memberikan donasinya, Iya, sehingga nggak banyak-banyak amat sih, Mas. Apalagi sejak pandemi ini banyak yang pamit. Iya, Mbak. Iya, nah, ya nggak apa-apa. Selalu ada gitu, Mbak, ya, dermawan yang ada, Mbak. Lah, iya ada aja. Ini sekalian nih, Mbak, karena kan MG Radio Network kan disebarkan di seluruh Indonesia, Mbak. Mungkin kalau misalnya ada dermawan yang ingin menyalurkan dananya ke panti asuhan lewat Mbak Opi, Mbak, gimana, Mbak, caranya bisa di-share ke kita? Ya boleh sih nanti. Saya kebetulan nggak hafal nomor rekening saya, tapi sebenarnya sih ya, kalau yang jauh-jauh tuh saya bukan keberatan, tapi di sekitar kita tuh ada sih sebenarnya gitu. Coba aja cari yang terdekat dulu lah gitu. Kalau misalnya ada yang dari Kalimantan atau Sumatera mau nitip ke saya yang ada di Pulau Jawa gini, kan kayaknya kejauhan ya Mas ya gitu. Saya bukan yang nggak mau, tapi mau aja nanti bisa DM saya atau via inbox kalau memang ya kalau percaya lah gitu ya. Kalau insya Allah saya salurkan kok. Itu pantinya saya terbuka. Oke, berarti kalau ada yang mau minta alamat pantinya, mau lihat silakan gitu. Saya kasih tunjuk. Tapi memang tertentu ya, maksudnya saya juga kan harus melindungi pantinya gitu ya. Dalam artian berarti Mbak Opi nggak pelit-pelit untuk berbagi informasi dan juga tips and triknya, Mbak Opi ya? Banyak kok yang ini, aku punya ini baju, sepatu atau mau ngirim makanan langsung boleh minta alamat, ya kan saya kasih. Jadi nggak usah mampir ke saya capek lah. Kalau misalnya mau menghubungi Mbak Opi, Mbak, itu di Instagramnya apa, Mbak? @apa? Itu media ada sosialnya. Pokoknya kayaknya saya agak lumayan populer ya. Di Facebook cari aja Opi Bunda Rempong, udah nggak kemana-mana. Opi Bunda Rempong ya, OPY Bunda Rempong. Iya. Di Facebook, ya, di Instagram Bunda Rempong juga banyak, tapi yang Opi Bunda Rempong cuma saya. Mbak, tapi kan ini kan anak sulung Mbak Opi kan yang namanya Hanun mengikuti jejak ibunya nih, Mbak Opi sebagai membuat itu gerakan sangka juga itu rumah sandar namanya, Mbak ya. Itu gimana, Mbak? Itu saya nggak sangka banget. Jadi dia bilang gini, Bunda, aku mau ngajar adik-adik panti asuhan dong, katanya gitu. Kamu tuh yakin? Adikmu aja banyak, bukan yang ngajarin adik sendiri, saya bilang gitu. Terus, kamu juga kerja repot, mau kuliah lagi kan. Memang kamu sempet, saya gituin beneran. Dan saya nggak terlalu ngasih akses, dia minta, aku minta dong. Ya udah saya kasih aja sih nomor ininya, nomor kontak panti-panti yang biasa dapat makanan kan.
Tapi saya sama sekali tidak membantu dia untuk mengontak panti-panti tersebut. Saya nggak bilang, Pak, Bu, anak saya nih ya mau gini. Enggak, dia jalan sendiri. Tahu-tahu dia cerita, ini yang daftar buat volunteer sampai 2.000 orang. Wow. Hah? Masya Banyak, Allah, saya ya? sampai kaget, saya sampai merinding-merinding. Ya alhamdulillah akhirnya rumah sandar itu berjalan. Jadi kalau dia lebih ke pendidikan ya, ngajar, volunteer, itu nggak ada uang terlibat sama sekali, relawannya tidak dibayar dan dia tidak menerima sepeser pun uang dari siapapun. Oke, siap. Untuk rumah sandarnya ini. Iya, semoga selalu sukses Mbak Opi dan Amin, juga amin, tetap lancar Mbak Opi dan juga anak sulungnya, dan kita doakan agar ini semakin besar sehingga lebih banyak orang yang dibantu Mbak Opi. Ya, Mbak Opi terima kasih sudah bergabung bersama kami Iya. di MG Radio Network. Terima kasih Iya, sudah selamat. diajak. Semoga kita nanti bisa ketemu di luar sana Mbak Opi ya, dan juga ikut Iya, terima berpartisipasi kasih dalam. Mas Febi. Siap, terima kasih Mbak Opi.